Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian Irawan di channel Alat Barber. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan membahas dua clipper dari satu brand, yaitu Keme. Ini hampir mirip dengan konten sebelumnya ya. Jadi ini ada dua clipper yang hampir mirip atau serupa tapi tak sama gitu ya. Jadi daripada teman-teman penasaran, langsung kita ambil aja barangnya di sebelah. Oke, jadi di sini kita punya dua clipper dari brand Keme, yaitu tipe KM1984 plus PG dan KM1983 plus PG. Jadi ini adalah versi pembaruannya dari tipe yang lama, yaitu 1986 mungkin ya. Jadi secara desain juga tuh hampir sama ya, jadi full metal. Jadi kalau dilihat ini tidak ada perbedaan yang terlihat ini, tapi kenapa kok serinya disamakan ya? Biar teman-teman nggak penasaran, langsung kita bongkar aja ya. Kira-kira apa yang menjadi pembeda dari kedua clipper ini? Ini 1984. Kita buka dulu. 1983. Oke, sebelum kita jauh mengulik lebih dalam, kita harus tahu dulu nih spek yang dituliskan pada box masing-masing tipe dari brand Keme tersebut ya. Yang pertama di sini ada 2200 mAh atau mAh itu ya, lithium cell. Durasi pengecasannya 3 jam, bisa digunakan untuk 180 menit atau setara dengan 3 jam ya, sama aja ya. Nah, di sini ada keterangan 25% more powerful. Nah, itu biasanya 25% lebih bertenaga dari clipper-clipper yang lain. Nah, ini blade adjusternya dia sudah dibekali dengan step by step taper lever. Terus professional cutter head ini biasa ya, display LED indikator. Ini ada 2 speed acceleration. Oke, yang satunya yang 1984 plus PG ini kapasitas baterainya 2200 mAh, sama seperti yang tadi ya, lithium cell. Durasi pengecasannya 3 jam untuk bisa digunakan selama 180 menit atau setara dengan 3 jam. Sama berarti. Di sini juga tertera keterangan 25% more powerful. Itu jadi lebih bertenaga, 25% lebih bertenaga ya dari clipper-clipper yang tidak ada keterangan seperti itu. Nah, yang belakang ini blade adjuster sama taper levernya itu sudah dibekali dengan step by step taper lever, jadi ada titik-titiknya itu. Professional cutter head, oke, sama yang itu. Displaynya juga sama, LED indikatornya itu ya, itu ada prosentase menunjukkan keterangan prosentase sisa baterai yang masih tersisa di clippernya itu sendiri. Terus switch on off, oke, tidak ada yang beda ya. Ini masih kita belum menemukan ini perbedaannya di mana, ini kita belum menemukan. Oke, langsung aja kita cek aksesoris di dalamnya. Yang ini adalah Keme tipe KM1983 plus PG. Nah, dan ini langsung kita buka aja ya. Tipe KM1984 plus PG. Jadi yang ini 1983, yang ini 1984. Dari aksesoris yang diberikan ini tidak ada perbedaan yang signifikan ya, bahkan hampir cenderung sama ini. Jadi USB buat chargingnya ini, ya ini teman-teman harus lihat, ini cuma ada kabelnya ya. Jadi nanti kepala untuk chargingnya itu teman-teman bisa pakai
charging dari HP, dan saran saya pakai cas HP yang tidak melebihi dari kapasitas 5 volt. Guardnya di sini ada 4 guard, yaitu nomor 1 sampai nomor 4 di 1984 juga sama. Yang lainnya brush di sini juga ada standar ya, clipper oilnya juga sama ada, dan buku manual. Nah, sejauh ini kita belum menemukan perbedaannya ya. Saya juga penasaran sekali nih, kenapa kok serinya dibedakan kalau sampai sekarang ini belum ada yang kelihatan beda ya. Jadi langsung aja kita kulik dalaman. Oke, ini kita singkirkan dulu. Nah, ini yang harus kita temukan ini perbedaannya. Nanti teman-teman barangkali menemukan perbedaan dari kedua clipper ini, silahkan bisa komentar ya di bawah, karena saya sampai saat ini belum menemukan ini perbedaannya. Oke, kita akan review dari bagian yang paling atas dulu. Nah, 1983 PG ini dibekali dengan tipe blade tipe taper ya ini ya. Jadi ini yang membuat dia dibilang tipe taper itu adalah tipe lengkungan di sini. Jadi blade yang melengkung ini adalah tipe taper. Untuk KM 1984 Plus PG ini juga sama. Ini juga dibekali dengan blade tipe taper. Nah, sama. Ada melengkung ini di bawahnya. Kualitas steelnya sendiri tidak ada grade yang berbeda cukup signifikan ya, bahkan hampir sama ini. Di material bahannya saya rasa ini sama. Lanjut ke bagian ini blade adjustment atau taper lever ini ya, kalau teman-teman banyak yang bilang ya. Ini kedua clipper ini juga masih sama. Ini juga sudah dibekali dengan kemampuan step by step taper lever yang 1983 juga sudah. Ini semakin penasaran saya, kok belum ketemu ini perbedaannya. Oke, kita turun ke switch on off. Switch on off juga sama, tidak ada karakter yang berbeda, benar-benar sama. USB port untuk chargingnya sendiri juga sama ini ya. Ini mirip sama charge-nya punyanya trimmer 5021, 5026 itu sama. Jadi nanti kalian bisa pakai itu. Sama apa namanya, charge-nya saver juga itu sama. Lanjut kita ke bagian bodi atasnya ini ya. Ini juga metal, 1983 metal, 1984 juga metal. Ini benar-benar semuanya full metal. Emboss atau tulisan yang tertulis di bawah ini juga saya masih belum menemukan perbedaannya ya. Jadi ini keterangannya juga sama, 1983 ini profesional 5 volt 100 mA input 3 jam made in China, ini juga sama. Oh God, ini benar-benar membingungkan sekali. Kenapa harus diadakan dua seri dengan tipe yang berbeda nih, kalau fasilitasnya itu sama, material penggunaan bahannya itu juga sama. Oke, mungkin teman-teman bisa bantu nyariin ya, kira-kira perbedaannya di mana ya. Oke, kita lanjut ke LED indikatornya mungkin ya. Saya masih penasaran ini, kok nggak nemu perbedaannya ini, kenapa ini. Oke, tidak ada fungsi yang berbeda, jadi sama. Di sini menunjukkan LED indikator untuk menunjukkan kapasitas baterai clipper tersebut, jadi masih sama. Terus ada indikator bergambar kabel, ini adalah menunjukkan kalau powernya sudah lemah ya, atau kapasitas baterainya sudah rendah. Ini biasanya nanti yang kabel ini nyala merah gitu ya. Terus nanti kalau pas pengecasan, ini yang gambar air menetes ini biasanya nyala. Belum ada yang berbeda teman-teman. Kekuatan atau power RPM nya juga. Oke, bentar.
Ini menurut saya di kapasitas RPM yang sama ini ya, dari secara getarannya itu sama ini. Saya belum benar-benar belum menemukan ini. Kira-kira apa ya? Tapi di sini saya melihat apa? Desain yang berbeda. Ternyata hanya ada di logo atau emboss ya. Bukan. Oh iya, ini emboss ini. Embossnya ini. Jadi yang ini poligonal, yang ini adalah persegi panjang. Jadi saya juga kurang tahu ya kenapa kok perbedaan desain ini juga menentukan perbedaan serinya. Harusnya tambah fitur lah ya, kalau versi upgradean dari 1986 yang tipe sebelumnya harusnya ada fitur-fitur tambahan yang mungkin jadi lebih baik lagi atau mengembangkan ke versi yang lebih baik. Tapi kalau ini menurut saya perbedaannya hanya ada di desain casingnya yang bagian atas. Untuk 19 kebalik, untuk 1983 plus PG ini dia desainnya kotak ya atau persegi panjang, dan yang 1984 ini tipenya adalah poligonal. Nah, poligon ini. Jadi untuk menentukan ini pilih yang mana, yaitu tergantung selera kalian ya, mau pilih desain casing yang mana. Tapi secara kemampuan ini berada di level atau kapasitas yang sama. Oke, kesimpulannya secara kapasitas performanya ini Clipper ini berada di performa yang mirip sekali, bahkan saya nyatakan ini 100% mirip ya kalau dilihat dari power dan kekuatannya, hanya beda di itu tadi aja desain casing atasnya. Oke, kita langsung cek aja berapa berat dari Clipper metal ini. Karena nanti pertanyaan teman-teman itu ya itu tadi, jadi bang itu berat enggak, itu enak enggak dipakai gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan sebenarnya ya itu mengarah ke selera masing-masing. Jadi biasanya teman-teman yang sudah terbiasa pakai clipper berat itu menggunakan clipper yang ringan sekalipun itu ya akan terasa kesulitan dia. Nah, begitu juga sebaliknya, teman-teman yang terbiasa pakai clipper ringan juga akan terasa perlu menyesuaikan lagi ya, jadi perlu beradaptasi lagi untuk menggunakan clipper dengan berat yang lebih gitu ya. Jadi ini tergantung selera masing-masing. Oke, kita cek masing-masing berat dari clipper ini ya. Oke, kita menunjukkan angka 0. Nah, pertama kita akan cek berat dari clipper Kimi KM 1983 plus PG. Ini berada di angka 390 gram. Jadi kalau dibandingkan dengan clipper bodinya yang non metal, yang non full metal, itu biasanya body biasa itu di kisaran 270-an gram. Nah, ini bisa selisih sekitar 120-an gram. Tuh, jadi cukup berpengaruh untuk kinerja seorang barberman ya. Jadi tergantung kebiasaan masing-masing. Oke, yang kedua kita ada tipe KM 1984 plus PG. Kita cek beratnya. Kemungkinan tidak ada berat yang signifikan menurut saya, dan ternyata benar, dia berada di 390. Jadi ini spesial banget ya untuk produsen Kimi ini, bener-bener oh my god, ini kita nyari bedanya aja susah ini. Ibarat kembar itu benar-benar yang kembar identik gitu ya. Jadi perbedaannya cuma sedikit sekali. Jadi kalau mau dibandingkan secara performa, saya rasa tidak ada performa yang selisih cukup jauh, atau bahkan mungkin ya cenderung sama ya. Jadi kembali lagi untuk teman-teman yang ingin membeli clipper ini bingung milih yang mana, menurut saya perbedaannya hanya ada di desain bodi atasnya ini ya. Yang satu didesain dengan pola poligonal dan yang satu didesain dengan pola persegi panjang. Oke, cuma itu aja. Silakan tentukan pilihan kalian masing-masing sesuai selera kalian masing-masing. Oke, review kita kali ini cukup sampai di sini.
Next kita akan bahas clipper yang lain, karena kebetulan hari ini kita kedatangan banyak clipper baru. Jadi ini kesempatan kalian untuk melihat ya. Jadi sebelum membeli atau sebelum eksekusi peralatan baru, nanti ada baiknya kalian benar-benar pastikan clipper yang sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi saran saya jangan sampai over budgeting, jadi menyesuaikan kapasitas dana dan kebutuhan bekerjanya ya. Untuk link pembeliannya nanti akan kami sertakan di deskripsi di bawah itu ya. Nanti teman-teman bisa cek, karena kita juga melayani pembelian melalui Instagram, Tokopedia, Lazada, dan Shopee dan lain-lainnya. Jadi nanti untuk tanya info harga lebih lanjut itu bisa ke admin WA kita ya. Jadi dan nanti kita sertakan linknya, atau bisa di DM Instagram kita alat barber itu ya, @alat.barber, itu nanti kalian pasti ketemu. Oke, sekian dulu review dari saya Rian Irawan. Mohon pamit undur diri. Untuk teman-teman yang support channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe ya channelnya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Dan jangan lupa bagikan postingan ini ke teman-teman seprofesi Anda, atau teman-teman barbershop atau pangkas rambut, barangkali mereka membutuhkan referensi untuk mencari alat yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, saya Rian Irawan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.